Resolusi saya atau resolusi Tuhan? Sudahkah kita membuat resolusi untuk tahun 2021 mendatang? Mungkin ada resolusi yang sama yang kita buat di setiap tahun. Ada pula yang berbeda. Namun yang pasti, setiap harapan di tahun yang baru adalah harapan yang baik yang ingin kita capai. Kesuksesan, kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, dan semuanya yang mendatangkan kebaikan tentunya. Itu semua yang menjadi semangat dan motivasi untuk kita bekerja dan berusaha lebih baik lagi. Tentu tidak ada yang salah kalau kita berharap sesuatu yang baik untuk kita atau keluarga kita, bukan? Apalagi bagi orang Kristen yang memegang doa dan harapan sebagai sesuatu yang harus dipanjatkan dengan tak jemu-jemu, agar Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Namun, bagaimana dengan harapan Tuhan? Apakah Tuhan juga membuat resolusi? Apakah resolusi Tuhan berubah-ubah tiap tahun? Atau apakah Tuhan menunggu resolusi kita, kemudian Dia baru membuat rencana berdasarkan resolusi yang kita buat? Surat Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi, status kita adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Sang pemilik pastinya sudah mempunyai rencana yang amat sangat baik, karena kita diciptakan segambar dan serupa sang pemilik, yaitu Allah sendiri, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan sebagai milik kepunyaannya, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk bertindak, mengambil keputusan dalam menjalani hidup kita. Namun, di dalam keberdosaan, manusia tidak dapat lagi berpikir menurut cara Tuhan berpikir, tetapi mereka menuruti cara duniawi, di mana manusia berpusat pada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Tetapi Tuhan mengerti kita. Sang pemilik datang ke dunia, menolong dan menyelamatkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, sehingga kita diciptakan lagi menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Adanya relasi yang baru dengan Allah Bapa dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup di dalam terang kebaikan Tuhan. Dan melalui pertobatan, pikiran, akal, kehendak, motivasi, dan orientasi kita berubah untuk selalu tertuju kepada Sang Pencipta, sehingga kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik bukan menurut versi duniawi yang mencari keuntungan diri sendiri atau kebaikan yang dilatar belakangi oleh rasa takut, tetapi pekerjaan baik yang lahir dari bukti kasih kita atas anugerah Tuhan bagi kita. Pekerjaan yang datangnya dari Roh Kudus, yang memampukan kita untuk mengerti kehendak Bapa, mengikuti rencananya, mengerti akan kerinduannya yang baik dan yang benar di mata Tuhan, di mana pekerjaan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, bahkan sebelum kita ada, dan jauh sebelum kita bakal bayi. Allah sudah mengetahui dan sudah menentukan masa depan kita dari semula. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya.
Rancangan Tuhan sungguh sempurna. Setiap hal yang terjadi, yang baik ataupun yang buruk, semuanya tercatat di dalam kitab-Nya. Itulah resolusi Tuhan buat hidup kita, yaitu untuk kembali kepada Sang Pemilik, tinggal di dalamnya, dan mengikuti rancangan awal Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan. Musim kehidupan akan berganti. Tahun-tahun akan berlalu. Mungkin ada tahun hidup kita susah. Ada tahun di mana kita bersuka cita. Ada tahun yang kita lewati dengan ketidakpastian, kesuraman, terutama menyambut tahun yang baru ini di masa pandemi. Tetapi percayalah, Tuhan sudah menetapkan semuanya sesuai kebaikan dan kehendak-Nya. Dia mau kita percaya dan mengikuti jalannya yang sudah ditetapkannya dari semula. Jangan biarkan dunia mendikte Anda tentang kebenaran duniawi, tetapi carilah kebenaran yang kekal. Sebelum memasuki tahun yang baru, marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Di manakah posisi Tuhan dalam merancang resolusi saya? Apakah resolusi saya ini menjadikan saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihinya, dan semakin memuliakannya? Selamat menyongsong tahun 2021 di dalam rancangan dan resolusi Tuhan, Sobat Alkitabku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.